Apa itu? Pak udah Pak udah Pak, ingat ya Pak. Rapten nggak? Oh, pi. Ini dapat poin ini. Ini bukan bunuh ini. Dan punya anak-anak ini. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Nah, aku keluarin poin keluar. Aku mana di zaman gua, babi? Udah Pak, udah Pak. Lama aku minta kayak anjing. Bacok kau. Kok berdarah dia? Darah depan ini. Kejadiannya kan tanggal 29 Januari pas hari Rabu jam 8.30 pagi dong ya? Iya. Oke. Terus di waktu itu kan saya sedang mengajar di lantai 3 kelas 12 IPA 1. Saya mengajar matematika. Jadi kita sedang membahas soal karena kelas 12 kan mau ujian UN. Jadi sekitar jam 8.30 seorang guru honorer, anak kepala sekolah, nama Dendi Panjaitan, datang ke kelas saya secara tiba-tiba tanpa ada menggedor pintu, tanpa izin, nggak ada etikanya, nggak ada sopannya, langsung memanggil 2 orang murid saya dalam keadaan proses belajar berlangsung. Sontak kami semua terkejut kelas. Siswa saya pun terkejut. Saya sendiri aja pun sebagai gurunya terkejut sekali. Kami terdiam memandangi beliau itu. Begitu dia langsung bilang, Joshua, Esther, keluar. Loh. Akhirnya dia begitu dia bilang kayak gitu, langsung dia turun ke bawah. Lalu murid saya yang 2 orang yang dipanggil itu izin keluar. Saya ngomong ke murid saya, tolong jangan turun. Karena informasi dari dia pun nggak jelas kalian mau kemana. Tak boleh 1 orang pun keluar dari kelas ini tanpa seizin saya. Kita lanjutkan belajar lagi. Siswa saya yang 2 orang itu saya suruh duduk kembali. Kami lanjut belajar lagi seperti biasanya. Kemudian berselang 15 menit lagi, karena siswa saya nggak turun, anak Kepsek atas nama Dendi Panjaitan ini juga datang dengan arogansi yang lebih tinggi lagi, datang langsung ke kelas saya, langsung ngomong, kenapa yang saya panggil tadi nggak turun? Lalu saya bilang, Pak, jaga etika Bapak, ini siswa, saya sendiri pun sebagai gurunya nggak seperti itu bicara. Lagi pula dari segi usia saya udah lebih tua dari Bapak, tolong dihargai saya sebagai guru di sini. Apa kau? Mama kau, langsung dilayangkannya pukulannya sama saya di hadapan murid saya. Saya langsung terkejut, saya terdiam. Lalu murid saya spontan semua maju ke depan yang laki-laki untuk melerai karena memang kami udah adalah Ya. ya. Yang dipukul apa ya Pak? Ya memang kalau dilihat nanti videonya pasti nampak memang tangannya sampai ke mulut saya, tapi nggak sampai benar enggak. Tapi di situ saya nggak siap sekali karena marwah saya sebagai guru di hadapan murid saya diperlakukan seperti itu udah. Ada latar persoalan kedua ini selain Artinya gini Pak, di luar dari persoalan lah dulu, etika dia sebagai orang menghargai kita di dalam kelas itu kan tidak ada lagi. Nah, terserah di luar itu. informasinya Bapak punya, Bapak selalu meributi hal-hal yang Bapak selalu kritis di SMA 8 Itu menurut versi dia. Nah, karena kita dianggap jadi lawannya di situ. Apa sih yang Bapak ributi selama ini? Sebenarnya bukan kita yang merebuti, malah dia yang membuat kita jadi ikutan. Awalnya kan itu adalah guru fisika atas nama Berlian Sihombing, dinolkan jamnya, artinya tidak dikasih jam mengajar. Itu kan sebenarnya menyalahi aturan. Dia sebagai anak Jadi- kepala sekolah mengatur begitu? Bukan, Kepsek. Oke, oke. Kepseknya membuat jamnya ini. Ya biasalah Pak, namanya kita di kantor ini kan kadang-kadang ada teman ibu yang curhat, kita berteman.
kan nggak harus diatur kita berteman dengan siapa. Oleh Ibu Berdian ini sering berteman dengan kita, curhat dengan kita tentang keadaan dia yang diperlakukan Kepsek. Nah, oleh Kepsek, dia merasa saya dan teman saya ada satu lagi dianggap orang yang berada di belakangnya Ibu Berdian ini, karena Ibu Berdian ini sudah mulai melapor tentang keadaan dia kan gitu. Keadaan apa tuh, Pak? Dinas, Kemana ngelapor? ke dinas Itu apa yang dilakukan? yang dilaporkan karena jamnya dinolkan. Selain itu, Pak, ada lagi Tidak yang dikasih lain? tugas. Semua bohong. Masalah ini, masalah di SMA 8 sudah 1 tahun lebih. Dan termasuklah dia provokator di belakangnya. Jadi akibat udah 1 tahun lebih, kebetulan memang anak saya di sini adalah guru olahraga, bukan pengawal saya, bukan. Jadi gimana lah anak dengan orang tuanya yang sudah dibully, dituduh selingkuh ini. Itu pun bukan ada dikaitkan ke sana. Ada masalah guru kita pagi-pagi berkelahi. Terus menyangkutlah ke siswa 2 orang. Disuruh wakil kepala sekolah lah anak saya ini memanggil siswa itu dalam kelas. Setelah disuruh, kebetulan si Manurung memang menghadap dalam kelas. Kemudian ditunggu 10 menit tidak datang, diulangi lagi lah memanggil. Terjadilah perkelahian mereka, adu mulut di dalam kelas. Jadi jangan dibilang anak saya nggak ada etika. Semenjak saya kenal itu Herwin Manurung di SMA 8, saya kemarin Oktober 2016, itulah guru yang tidak ada etika sama sekali. Baik sama guru, tanpa melihat tua muda. Selalu panggil kau nama. Jadi tidak benar itu. Dan pada saat kejadian itu Kapolsek turun tangan. Dia sendiri tidak mau dimediasi. Itulah ceritanya. Jadi kalau bagaimana proses hukum, kalau dia melapor silakan, itu hak dia. Dan sampai detik ini apa ulah dia di SMA 8, saya tidak mau melapor kemana. Saya sudah lebih daripada dibully, dipitnah bahkan keluarga saya. Cuma saya tinggal diam. Terkait pernyataan dia katanya dipukul terus keretanya dirusak. Itu tidak betul. Tidak betul. Pandai kan namanya pelakor, suka-suka dia lah. Mau bilang apa? Saksi kok ada dalam kelas siswa. Cuma siswa nggak bisa kita ganggu. Nah, siswa itu kan untuk belajar. Jangan dibuat barbuk dari siswa. Nah, dirusak keretanya. Pulang dia keretanya itu juga jadi bawa pulang. Kalau dirusak kan ya pasti nggak bisa hidup. Kalau dirusak, entah anaknya yang pecah bikin apanya di rumah, jangan dikaitkan ke kejadian yang di sekolah. Nah, itunya itu. Jadi kalian luruskanlah bahwasannya itu tidak betul apa yang dia tuduhkannya itu. Bahkan dialah salah satu guru di sini yang provokator semenjak saya kemarin. Nah, nggak wajar, nggak cocok jadi seorang guru itu. Pak, selama ini ada nggak upaya untuk melakukan mediasi dengan? Mediasi sudah berbagai cara kita buat. Baik itu supaya di BAP di dinas, supaya tertulis, baik itu dipindahkan, tidak ada sampai detik ini tidak ada hasil dari dinas. Soal pengaduan dia ke inspektorat, ke Poltabes, ke Polda, kemana saya sudah hadapi setahun lebih. Berarti Pak yang tidak mau dimediasi si Manurung sendiri, Pak? Iya, orang Kapolsek ada kok. Dia nggak mau pada saat itu. Kata saya harus buat LP, katanya silakan. Pak, terkait laporan dia nih Pak, kalau Bapak menganggapnya tidak betul, apa langkah hukum yang kita ambil? Kalau langkah hukum kita kan manusia. Saya anggap ini adalah kehilapan mereka berdua antara Sherwin dengan anak saya. Gak elok kita kalau lapor-lapor. Nah, gak elok. Karena ini pendidikan. Maunya saya itu kejadian ini di sekolah internal cukuplah diselesaikan di sekolah. Tapi dianya nggak mau. Akibat sentimen yang sudah perbuatan dia.